Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada informasi penting terkait P3K tahun 2022 untuk tenaga honorer. Nah, jadi silahkan cek namanya sekarang. Baik, sebelum melanjutkan ke informasi ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar saya setiap ngupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja ke informasinya. Baik, untuk pengumuman yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu semua mengenai informasi penting seleksi P3K tahun 2022, yang mana kita ketahui Bapak Ibu, untuk pelaksanaan P3K guru dan P3K kesehatan itu sudah masuk seleksi administrasi. Nah, khusus untuk P3K guru, yang pertama kita informasikan bahwasanya hari ini pada tanggal 27 November tahun 2022 ini sudah pengumuman Pascasanggah. Nah, untuk P3K Nakes atau P3K Kesehatan, itu untuk dijadwal mulai dari tanggal 24 sampai dengan 25 November tahun 2022, itu adalah pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, tentunya sekarang Bapak Ibu sudah memasuki masa sanggah dari tanggal 25 sampai dengan 27 November tahun 2022. Jadi Bapak Ibu, untuk yang tidak lolos seleksi administrasi, silahkan ajukan sanggah, karena Bapak Ibu berhak untuk mengajukan sanggah jika muncul tombol sanggah pada akun Bapak Ibu. Yang pertama, untuk pengumuman pasca sanggah Bapak Ibu, untuk P3K guru di sini, kita mendapatkan pengumuman resmi atau informasi penting yang sudah mengumumkan perihal untuk hasil final, ya ini adalah hasil final ataupun pengumuman pasca sanggah untuk peserta yang lulus seleksi administrasi, hasil pasca sanggah pada seleksi P3K guru tahun 2022. Ya Bapak Ibu, di sini sudah disampaikan sesuai dengan jadwal dan juga berdasarkan hasil sanggah seleksi administrasi P3K di lingkungan pemerintah dan instansi Bapak Ibu masing-masing. Tentunya itu menyampaikan yang pertama, peserta seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru, khususnya di sini yang kita dapat informasinya di Kalimantan Barat, tahun anggaran 2022 yang nomor peserta dan namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini dengan status pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dan dinyatakan lulus seleksi administrasi pasca sanggah. Nah, kemudian bagi peserta yang nomor peserta dan namanya tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Nah, keterangan ini lebih lanjut dapat dilihat melalui akun masing-masing pada website SSC ASN Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk peserta seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan status pelamar P2 dan P3 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pasca sanggah akan mengikuti tahapan seleksi kompetensi melalui mekanisme seleksi kesesuaian oleh panitia seleksi daerah. Nah, untuk seleksi kesesuaian akan dilaksanakan mulai tanggal 27 sampai dengan 28 November tahun 2022. Nah, jadi seleksi kesesuaiannya itu sekarang dan besok ya Bapak Ibu. Nah, ini dilakukan oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior. Kemudian dilanjutkan seleksi kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Nah, ini dilaksanakan pada tanggal 29 November sampai dengan 3 Desember tahun 2022. Kemudian, bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar atau palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pemerintah provinsi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, jadi setiap informasi yang berhubungan dengan seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, jabatan fungsional guru tahun 2022 di lingkungan pemerintah secara resmi melalui website sscasnbkn.go.id. Nah, untuk kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta. Nah, selamat kepada peserta yang sudah ada namanya di pengumuman pasca sanggah ini, karena ini hasil final dan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Bagi pelamar P2 dan P3 yang bisa melanjutkan pendaftaran dan lulus di seleksi administrasi ini untuk mengikuti seleksi penilaian atau seleksi observasi, jadi persiapkan diri Bapak Ibu untuk pelaksanaannya dari tanggal 27 November sampai dengan 3 Desember tahun 2022. Nah, ini untuk P3K guru ya Bapak Ibu. Silahkan dicek di instansi masing-masing atau di akun Bapak Ibu untuk mengetahui hasil pasca sanggah di seleksi tahun 2022 ini. Nah, kemudian bagaimana untuk P3K Kesehatan?
Berdasarkan jadwalnya, tanggal 25 sampai dengan 27 November, hari ini itu adalah masa sanggah. Nah, Bapak Ibu juga silahkan lihat hasil pengumuman seleksi administrasinya bagi tenaga kesehatan di instansinya masing-masing. Saya ambil contoh di sini yaitu di Kabupaten Karanganyar sudah menginformasikan jumlah yang memenuhi syarat dan jumlah yang tidak memenuhi syarat. Dan kalau kita perhatikan di sini ada jumlah TMS sekitar 56 ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang masuk kategori TMS, keterangannya tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi administrasi, Bapak Ibu bisa melakukan masa sanggah. Karena di sini juga ada penjelasannya. Di sini kalau kita lihat, bagi pelamar yang tidak memenuhi syarat, seleksi administrasi itu berhak melakukan keberatan berupa sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi pada masa sanggah selama 3 hari mulai tanggal 25 sampai dengan 27 November dan melalui akun masing-masing pada laman SSC ASN. Nah, nanti Bapak Ibu ketika masa sanggahnya berakhir, tentunya sama dengan P3K Guru. Akan ada juga pengumuman pasca sanggah yang akan diumumkan pada tanggal 29 November tahun 2022. Nah, di mana pelamar P3K Kesehatan yang dinyatakan memenuhi syarat seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu seleksi kompetensi dengan menggunakan sistem CAT atau yang disebut dengan Computer Assisted Test. Nah, itulah informasi yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu dan tentunya mengenai update informasi terbaru P3K tahun 2022 dan Bapak Ibu silahkan cek namanya baik itu P3K Kesehatan maupun P3K Guru bagi tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K tahun 2022 yaitu untuk pengumuman pasca sanggah. Nah, kemudian untuk P3K teknis masih banyak yang bertanya karena sampai saat ini untuk pengumuman mengenai pelaksanaan P3K teknis kita cek Bapak Ibu di website resmi BKN. Sampai saat ini di bagian pengumumannya itu belum ada atau menyampaikan terkait jadwal atau pendaftaran P3K tahun 2022 ini. Jadi bagi rekan-rekan honorer yang mau mengikuti seleksi tenaga teknis masih harus bersabar menunggu pengumuman resmi dari BKN terkait jadwal pendaftaran atau penerimaan tenaga teknis di tahun 2022 ini. Ya itulah Bapak Ibu informasi kali ini. Semoga Bapak Ibu yang belum diangkat menjadi ASN P3K tahun ini bisa segera diangkat menjadi ASN P3K. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.